Pak Izul, apa kabar hari ini Pak Izul? Malam, kabar baik Bu Bungkas. Gimana Bu Bungkas? Ini Pak Izul untuk memastikan lagi kesiapan terkait observasi supervisi akademik yang akan saya laksanakan. Jadi saya menyampaikan tujuan dari supervisi akademik saya terhadap Pak Izul itu untuk membantu meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan di dalam kelas. Jadi adapun kegiatan proses supervisi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu prasupervisi, observasi, dan pasca supervisi. Yang pertama prasupervisi seperti yang kita lakukan saat ini. Saat ini saya akan menanyakan kesiapan Bapak dalam melakukan pembelajaran nanti. Dalam persiapan kegiatan supervisi nanti, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan, Pak? Jadi akan ada 3 kompetensi Bu. Yang pertama kompetensi pedagogi, KSE, kompetensi sosial emosional, dan juga kompetensi pembelajaran berdiferensiasi. Dari ketiga kompetensi tersebut, Pak, kompetensi mana yang spesifik ingin Bapak kembangkan untuk saya observasi, Pak? Sepertinya saya cenderung ke pembelajaran diferensiasi Bu. Begitu. Apa alasan Bapak ingin saya observasi terkait dengan pembelajaran diferensiasi tersebut, Pak? Karena saya ingin mengetahui karakter dan cara belajar siswa kami, dan juga harapannya nanti agar dalam pembelajaran bagaimana cara saya bisa belajar memberikan materi bisa lebih menyenangkan. Jadi Bapak ingin melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan mengetahui karakteristik belajar siswa, nih Pak? Ya, benar. Lalu langkah apa yang Bapak lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, Pak? Mungkin yang pertama saya akan menyiapkan modul ajar, terus media tentunya yang membantu saya dalam pembelajaran nanti, termasuk juga asesmen awal yang saya gunakan untuk agar mengetahui bagaimana gaya belajar siswa saya, dan juga saya menyiapkan asesmen untuk hasil pembelajarannya nanti. Jadi Pak Isu sudah menyiapkan modul ajar, media, dan juga asesmen untuk di akhir pembelajaran, ya Pak? Ya, betul. Kalau boleh saya tahu, nanti Bapak mau menyampaikan materi apa nih Pak? Insya Allah pendidikan Pancasila Bu, bab 2 tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Dari materi tersebut, apa tujuan pembelajarannya Pak? Diharapkan siswa mampu mengamalkan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Baik Bapak, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, persiapan apa saja yang sudah Bapak lakukan? Ya, seperti yang tadi disampaikan Bu Bungkas, jadi yang pertama saya akan membuat modul ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya capai. Yang kedua, saya akan membuat media pembelajaran yang sesuai dengan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan beberapa assessment yang mendukung dalam pembelajaran saya nanti. Di dalam modul ajar tersebut Pak, langkah-langkah apa saja kegiatan pembelajaran yang bisa dijelaskan Bapak? Oke, mungkin secara garis besar ya seperti biasa, apresiasi dengan persiapan absensi, berdoa, dan juga memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa-siswa untuk menuju ke pembelajaran yang akan kami sampaikan. Dan juga nanti dalam pembelajaran nanti saya akan membagi 5 kelompok Bu Bungkas, di mana 5 kelompok itu nanti akan mendapatkan sebuah tugas memberikan sebuah contoh pengamalan sila Pancasila
dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Harapannya nanti pada saat terjadi kolaborasi, mereka bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari baik di masyarakat maupun saat di sekolah. Mungkin seperti itu. Jadi luar biasa sekali persiapannya nih Pak, sudah mantap. Tadi berarti Bapak sudah menyiapkan modul ajar, menyiapkan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan langkah-langkahnya diantaranya yang kegiatan inti, ada kegiatan kelompok di mana setiap kelompok itu memberikan contoh pengamalan Pancasila yang mudah agar bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu nih Pak? Ya, benar Lukas. Dari persiapan pembelajaran ini Pak, kendala apa yang Pak Izul hadapi Pak? Ya, tadi memang kami temukan ada beberapa siswa yang ya mungkin kurang berani menyampaikan pendapatnya pada saat terjadi belajar kelompok tadi dan kelompok tadi, dan juga ada beberapa siswa yang masih terlalu dominan Bu di dalam suatu kelompok seperti itu. Jadi masih ada siswa yang belum percaya diri Ya, kurang untuk pede. menyampaikan Ya, betul. pendapat, tetapi di sisi lain masih ada siswa yang terlalu Ya, dominan terlalu di dominan. dalam kelas Ya, itu ya betul, Pak. betul. Dari kendala tersebut Bapak, bagaimana Pak Izul untuk mengatasi kendala yang dihadapi? Nah, tentunya untuk yang dominan itu saya memberikan pengertian kepada kelompok bahwa setiap siswa ini boleh menyampaikan untuk pendapatnya masing-masing, sehingga hasil yang ditulis dalam kelompok itu adalah hasil pemikiran bersama gitu. Dan yang kurang pede ini mungkin saya akan memberikan ya mungkin berupa pancingan-pancingan Bung Lukas untuk memudahkan dia dalam memberikan pendapatnya. Mungkin itu. Luar biasa sekali Pak atas Bapak sudah bisa menemukan cara untuk menghadapi kendala yang dihadapi. Apakah Bapak mengalami kendala terkait peserta didik mengenai materi ini Pak? Iya, khususnya karena ini pengamalan Pancasila, Bu. Ini juga biasanya di sila pertama, di mana ya di lingkungan kami termasuk lingkungan di mana siswa kami beragama Muslim, jadi tidak ada agama lain. Jadi bentuk toleransi pada kelas kami itu kurang kurang muncul gitu loh. Jadi dalam menyampaikan toleransi terhadap beragama ini mereka kesulitan karena mereka tidak menemukan agama lain dalam lingkungannya sendiri. Jadi itu agak menyulitkan kami. Sehingga saya berinisiatif memberikan sebuah gambar atau bentuk-bentuk contoh di mana toleransi beragama itu sebenarnya ada di lingkungan yang mungkin di situ Bondo tidak ada, tapi di lingkungan lain mereka pasti akan menemukan perbedaan agama sehingga harus ada toleransi antar mereka antar penganut agama. Mungkin itu. Jadi karena siswanya itu homogen, agamanya sama, jadi untuk memahamkan bahwa adanya toleransi yang berbeda agama itu sedikit kesulitan nih Pak. Betul. Jadi dari kendala dan kesulitan tersebut, strategi apa yang Pak Izul lakukan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi saya menampilkan sebuah gambar atau video yang membantu mereka dalam mengartikan atau mengimplementasikan toleransi beragama, gitu Bu. Jadi itu juga berimbas dan mengimpact kepada mereka. Ternyata dengan adanya video itu mereka lebih terbuka pemikirannya seperti itu. Oh, maksud bertoleransi antar beragama itu seperti inilah. Itu akhirnya dengan bantuan dari media yang saya siapkan itu lumayan membantu dalam menjelaskan toleransi beragama seperti itu. Dari apa yang kita bicarakan tadi, dari mulai tujuan kegiatan supervisi akademik, terus perencanaan dan kendala, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bapak kembangkan Pak? Ya, jadi dari pembelajaran diferensiasi ini akhirnya saya
lebih bisa memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa kami sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi mereka yang memiliki gaya belajar audio dengan diberikan media yang berkaitan audio, akhirnya mereka bisa lebih menyerap materi kami. Begitu juga dengan visual ataupun dengan yang lainnya. Dengan memberikan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa, itu bagi saya lebih masuk materi itu kepada mereka. Mereka bisa lebih menerima dengan mudah karena itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Mungkin seperti itu. Nanti, jadi siswa itu lebih bisa belajar sesuai dengan kebutuhan Betul belajarnya sekali. ya Pak ya, Iya. dari kegiatan belajar berdiferensiasi Betul. ini harapannya itu ya Pak ya. Dari apa yang Bapak lakukan, apa indikator ketercapaian untuk diri Bapak akan pengembangan kegiatan pembelajaran ini Pak? Ya, harapannya nantinya saya bisa meningkatkan kompetensi pedagogi saya, Bu, dan juga bisa membangun kerjasama dan kolaborasi dengan teman-teman sejawat kami. Dan juga harapannya dengan belajar pembelajaran diferensiasi, kami bisa meningkatkan pelayanan pendidikan kepada siswa kami sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Oh, terima kasih. Baik Pak Isul, pertanyaan terakhir, harapan apa yang Bapak harapkan dari pengembangan kompetensi yang akan Bapak terapkan untuk pembelajaran diferensiasi kali ini? Ya, dengan saya belajar kompetensi pedagogi, KSE, dan kompetensi diferensiasi, Bu, harapannya saya bisa meningkatkan pelayanan pendidikan kepada siswa kami, yaitu memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Tentunya endingnya adalah output dari pembelajaran ini bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi mereka tidak hanya belajar, tapi dia juga memberikan pembelajaran itu memberikan inspirasi bagi mereka dalam bermasyarakat di kehidupan nyata nantinya. Mungkin itu, Bu. Nanti dari harapannya apa yang disampaikan, apa yang dipelajari oleh anak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya menjadi life skill, bekal untuk kehidupan di selanjutnya nih Pak. Baik Bapak Isul, semoga apa yang diharapkan Bapak bisa terwujud sesuai harapan Bapak yang harapkan. Nanti saya akan masuk ke kelas ya untuk melakukan observasi. Siap. Dan selanjutnya kita akan berbincang-bincang lagi di sesi pasca observasi. Siap. Untuk pembicaraan kali ini saya cukupkan dulu, yaitu pembicaraan prasupervisi. Sampai ketemu lagi nanti Pak di kegiatan pasca observasi. Siap. Terima kasih Pak Isul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari disiapkan dan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk kelas. Siap berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Mulai. Sebelum kita mulai, siapa hari ini yang tidak masuk? Azam. Azam mana? Azam sakit ya? Terus apa lagi? Barok kemana Barok?
Tabarok ini apa berarti ya? Silakan temannya yang dekat, silakan kunjungi rumahnya dan tanya dulu kenapa hari ini tidak bisa masuk. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Silakan kalian buka buku dan materinya, yaitu bab 2. Ya, bab 2 insya Allah pada halaman 22 ya. Ya, pada halaman 22. Hari ini kita akan belajar tentang mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Oke, sebelum materi kita lanjutkan, Pak Izul ingin tahu apa sih yang kalian rasakan pada pagi hari ini? Icon yang sebelah kanan ini melambangkan kesedihan. Mungkin hari ini kalian mengalami sesuatu yang tidak enak sehingga kalian merasa bersedih. Boleh kita ceritakan pada pagi hari ini. Atau yang tengah, tengah ini kalian sedang bersemangat, sedang dalam keadaan ya baik-baik saja atau senang, boleh diceritakan kenapa hari ini kalian kok happy ya. Atau yang sebelah kiri lagi bad mood, lagi marah. Mungkin sebelum kalian berangkat ada suatu kejadian yang membuat kalian bad mood ya. Oke, saya acak sekarang. Saya ingin tahu Putri, icon mana yang Putri bisa tunjukkan yang menggambarkan perasaan pada pagi hari ini? Ya, yang tengah sedang happy ya. Ada apa ya kok bisa happy Putri? Hah? Oh, bisa masuk sekolah dan bertemu dengan teman-teman. Oke, coba yang putranya. Mahmudi yang mana? Icon yang menggambarkan perasaannya. Ya, yang tengah. Kenapa? Hah? Oh, hari ini Mahmudi dapat uang saku lebih banyak, makanya dia seneng ya kan? Ada nggak yang hari ini sedih? Hah? Ada nggak? Ilham, Ilham, perasaan Ilham bagaimana hari ini? Hah? Yang tengah? Waduh, nggak ada yang sedih. Coba lihat. Yang tengah juga? Tengah semua? Oke, alhamdulillah. Berarti hari ini murid-murid Pak Izul Allah berikan kebahagiaan sehingga bisa lebih semangat dalam belajar pada pagi hari ini. Tentunya kita masih memiliki kesepakatan kelas yang harus dan wajib kita laksanakan. Yang pertama adalah berani berpendapat. Silakan nanti berpendapat pada saat ya mungkin pada saat Pak Guru bertanya, pada saat kalian berkelompok, jangan pernah malu untuk mengutarakan pendapat. Yang kedua, saling menghargai pendapat. Boleh pendapat kita berbeda, tapi kita tidak boleh sampai bertengkar karena pendapat yang berbeda itu. Kita harus saling menghargai apa yang diberikan pendapat oleh teman kita. Yang ketiga, saling menyayangi. Contohnya apa? Ya mungkin temannya sedang tidak memiliki pulpen, maka bisa pinjam ke temannya. Yang keempat, tanggung jawab. Setiap buku yang sudah diambil bisa dikembalikan lagi ke tempatnya pada saat pakaian sudah selesai. Sampah, kalau tidak ada sampah, saya kira di kelas ini apapun yang menjadi sampah dalam kelas ini pada saat materi selesai harap dibuang di tempat sampah. Itu adalah kesempatan kita hari ini. Dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian bersama-sama
mengidentifikasi dan mempraktekkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Harapannya setelah belajar materi pada pagi hari ini, kalian bisa memiliki karakter gotong royong sebagai profil pelajar Pancasila. Karena nanti kita akan bekerja kelompok, kita akan bekerja sama, kita akan bergotong royong untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan nanti. Oke, sebelumnya Pak Isun ingin bertanya, pernahkah kamu membantu atau dengan cara mengajarkannya dari generasi ke generasi? Itulah yang kita sebut nilai-nilai. Jadi setiap generasi orang tua kita selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik. Bahkan di agama pun, kalau kamu memiliki tenaga, ambil batu yang ada di tengah jalan agar tidak mencelakai orang lain. Kalau kita tidak memiliki apa-apa, agama pun masih disuruh atau memberikan solusi. Tersenyumlah. Bahkan zaman dahulu sudah diajarkan untuk berbuat baik. Nah, perbuatan baik ini yang diajarkan oleh nenek moyang kita, oleh bapak kita, oleh kakek kita, nenek kita, diajarkan sampai kita lakukan, dan itu menjadi sebuah kebiasaan atau keyakinan, maka itulah yang disebut dengan nilai-nilai. Begitu juga materi yang akan kita pelajari hari ini tentang nilai-nilai Pancasila. Apa saja perbuatan-perbuatan yang bisa kita berikan kepada orang lain maupun diri sendiri. Oke, biar lebih berkonsentrasi dan bersemangat, mari berhadapan dengan teman satu bangku. Ya, berhadapan dengan teman satu bangku. Ya, silakan Anissa dengan Mbak mungkin. Ya, sudah. Kamu sama siapa? Kamu sama Soleh. Kamu sama Farhan. Ya, kamu sama ini. Nah, di sini. Oke, di sini, duduk di sini. Kenapa? Inggris. Ya, sudah. Sekarang berhadapan sambil pegang pundak temannya. Pundak keduanya, ya. Sudah. Dipegang pundak temannya. Sudah. Oke. Anak yang sebelah kanan. Dengarkan. Anak yang sebelah kanan, mari mengucapkan kalimat positif kepada temannya. Kalimat itu yaitu temanku, ya. Mari kita belajar dengan semangat, ya. Bisa? Saya satunya ngomong, temanku, mari kita belajar dengan penuh semangat. Ya, bisa? Yang satunya lalu menjawab. Satunya menjawab. Ya oke lah ya. Siap? Siap ya? Siap ya? Oke. 1, 2, 3. Saya dari kelompok 5, terdiri dari siapa? Bisa mana? 5 orang itu siapa saja? Yang lainnya berarti kan? Yang lainnya Inggris. Ya. Membantu orang kurang mampu atau yang
membantu atau membutuhkan bantuan. Sila kelima ya. Terus berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ya. Ada lagi? Bagaimana kelompok 5? Apakah sudah benar? Yang disampaikan kelompok 5 merupakan pengamalan sila kedua. Sila kelima. Betul ya? Oke, mari kita berikan semangat aplaus untuk kelompok 5. Silakan dari cepat. Kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, yang lainnya perhatikan dulu. Oke, tidak membeda-bedakan teman dari suku, ras, budaya, warna kulit merupakan pengamalan sila kedua. Betul? Betul. Oke. Saling mencintai sesama manusia. Betul? Ya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3 silakan maju. Bagaimana? Rupanya kelompok 3 kurang konsentrasi ya, kurang konsentrasi sehingga belum bisa menunjukkan pengamalan sila ketiga. Oke, sila ketiga. Kelompok lain, jangan dulu. Kita bantu kelompok 3 untuk mencari pengamalan sila ketiga. Apa contoh pengamalan sila ketiga? Apa? Menghormati simbol-simbol negara. Menghormati simbol-simbol negara, boleh. Karena itu merupakan menjaga persatuan. Kelompok 5 silakan bantu pengamalan sila ketiga. Oke, kita bahas sama-sama. Sila pertama. Kira-kira pengamalan sila pertama gambar bintang ini akan kita hubungkan dengan yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana? Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Betul. Sila pertama tentang ketuhanan, yang cocok adalah yang ini. Nah, yang salah silakan dicoret sininya. Yang salah dicoret sininya. Ya. Sekarang sila. Ya.
pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Izul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ini ketemu lagi dengan Pak Izul ya di kegiatan pasca observasi. Terima kasih Pak Heri sudah mau menghampiri saya di kegiatan coaching pasca observasi. Yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya Pak Izul, ada kegiatan observasi itu ada 3 tahapan: pra observasi, kegiatan observasinya, dan pasca observasi. Hari ini kita sedang berada di kegiatan pasca observasi. Tujuan saya melakukan kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengklarifikasi apa yang sudah saya observasi kepada Pak Izul dan mengklarifikasi rencana tindak lanjut berikutnya. Gimana Pak Izul tadi perasaan yang sudah melaksanakan kegiatan observasi? Ya, yang saya rasakan alhamdulillah tapi bebas karena kemarin setelah kita baca pembelajaran hampir 80% sudah sesuai dengan yang kita rencanakan. Memang masih ada beberapa yang perlu kita perbaiki. Tentunya untuk studi pembelajaran yang kita. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi tadi yang sudah saya laksanakan pada saat Pak Izul melaksanakan pembelajaran. Tadi Pak Izul sudah menyampaikan salam kepada anak-anak, terus meminta anak untuk melaksanakan doa, yaitu memilih doa, mengabsensi. Setelah itu ada pembelajaran untuk kompetensi sosial emosional, yaitu menanyakan perasaan siswa, di mana tujuannya adalah agar siswa itu bisa memanajemen diri. Di mana di situ Pak Izul memberikan gambar bagaimana perasaan yang menanyakan kepada anak-anak, perasaan mana yang dirasakan dan menanyakan apa alasannya. Pak Izul juga sudah menyampaikan disiplin positif berupa kesepakatan kelas. Tadi sudah memberikan rasa tanggung jawab kepada siswa, yaitu saling menghargai juga. Terus berikutnya Pak Izul sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan persepsi dengan menanyakan materi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari tadi ya, tentang apakah pernah membantu dan pernah dibantu. Terus melaksanakan kegiatan ice breaking, yaitu memberikan juga tadi sudah memberikan kegiatan mindfulness, di mana tujuannya agar anak-anak itu mempunyai kesadaran penuh untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pada saat itu juga selanjutnya Pak Izul membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah dibentuk berdasarkan gaya belajarnya. Terus Pak Izul tadi siswa sudah melaksanakan kegiatan kelompok, dan pembelajaran diferensiasi yang muncul adalah diferensiasi konten. Terus siswa di saat pembelajaran kelompok itu sudah muncul ya KSE-nya, di mana kesadaran sosial, dan juga pada saat presentasi siswa juga sudah bertanggung jawab. Kemudian ada kegiatan timbal balik siswa, memberikan penguatan dan melaksanakan tes formatif, dan terakhir umpan balik. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ada yang masih kurang Pak Izul, ada yang terlewat? Saya kira sudah cukup jelas. Dari yang sudah Pak Izul laksanakan tadi, apakah ada tantangan yang dihadapi Pak Izul? Tantangan yang saya hadapi yang pertama berkaitan tentang materi, di mana materi ini pengamalan Pancasila, di mana di sila pertama itu yang kita tekankan sebenarnya kan toleransi atau beragama. Sedangkan yang kita ketahui siswa kami di sini umumnya Bukas, jadi masih belum ada pengalaman atau sebuah perilaku kegiatan berkaitan dengan toleransi beragama, antar beragama. Nah, disitulah mungkin di sini saya harus memberikan pancingan dan juga media gambar, di mana media gambar itu bisa menggambarkan adanya toleransi beragama. Dan mereka di dalam masyarakat
keluarga, bahkan mereka tidak menemukan itu. Terus yang kedua, pada saat di kelompok mungkin bekas di sana kami masih menemukan ada siswa yang kurang aktif, masih malu-malu untuk berpendapat, dan juga masih ada siswa yang terlalu dominan, sehingga kegiatan diskusi atau kelompok tadi menurut saya masih perlu diperhatikan. Itu seperti itu. Jadi tantangan yang Pak Yusuf hadapi adalah yang pertama terkait materi, yaitu toleransi beragama, karena di sini siswanya agamanya mungkin, jadi sulit untuk menyampaikan bahwa toleransi antar umat beragama itu kita. Yang kedua berkaitan dengan pada saat diskusi kelompok masih ada siswa yang kurang aktif, tetapi masih ada yang paling malu menyampaikan pendapat. Gitu. Dari tantangan yang tadi, Bapak, apakah ada strategi yang akan Pak Izul, upaya apa yang sudah Pak Izul laksanakan untuk mengatasi tantangan tersebut? Tentunya pada saat itu terjadi, saya mengingatkan kembali tugas kesepakatan kepada kelas, salah satunya untuk saling menghargai pendapat, terus memberikan kebebasan dalam berpendapat agar siswa dapat mengungkapkan apa yang ada di isi kepalanya atau pengalamannya, bisa diberikan di tugas kelompok itu. Jadi upaya yang sudah dilaksanakan adalah mengingatkan kembali kesepakatan kelas untuk bisa menghargai pendapat gitu ya Pak. Dari apa yang sudah Pak Izul laksanakan tadi, kompetensi apa yang perlu dikembangkan Pak? Menurut saya tadi sudah diferensiasi konten, dan ini saya ingin belajar lagi di tugas untuk mengembangkan diferensiasi proses dan produk tentunya, agar pembelajaran yang saya berikan pada siswa bisa memiliki kualitas yang lebih baik. Luar biasa sekali ya Pak Izul. Tadi Pak Izul sudah melaksanakan diferensiasi konten, tapi yang ingin dikembangkan yaitu di diferensiasi proses dan produk. Saya sangat tertarik sekali Pak Izul untuk kegiatan pengembangan tersebut. Ini kapan akan melaksanakan pengembangan ini Pak? Insya Allah 2 minggu lagi mungkin tugas. Kami juga harapkan tugas dan teman-teman bisa membantu saya dalam merancang lagi, belajar lagi pembelajaran diferensiasi proses dan diferensiasi proses dan produk dibagi. Jadi insya Allah minggu depan nih Pak, nanti saya tunggu kegiatan pelaksanaan pembelajaran tersebut. Siapa saja ini Pak yang akan dilibatkan dan untuk membantu pelaksanaannya kegiatan tersebut Pak? Ya, tentunya dari teman-teman sejawat yang ada di SDN Butisari, dan juga teman-teman yang di KKG yang sudah menempuh program penggerak. Mungkin itu akan saya libatkan, saya akan banyak belajar dari mereka bagaimana mengembangkan pembelajaran diferensiasi. Ya Pak, jadi dengan berkolaborasi dengan sejawat dan rekan-rekan yang ada di Butus yang sudah mengikuti program guru penggerak, sangat menarik sekali Pak Izul, luar biasa. Saya sangat tertarik untuk pengembangan dan pembelajaran berikutnya. Saya tunggu, mudah-mudahan apa yang direncanakan dan tidak lanjut ini bisa berjalan dengan baik. Terus jadi Pak Erwin, terima kasih Pak Izul. Terima kasih Pak Izul atas tadi kita sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi. Semoga yang sudah dilaksanakan kepada Bapak Erwin mungkin ada refleksi terhadap kegiatan coaching saya ke Bapak Zulkarnain. Terima kasih Bu Lukas, terima kasih Mbak Izul, kegiatan yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Bu Lukas selaku coach dan Mbak Izul selaku coaching pada kegiatan pasca observasi ini. Kegiatan pasca observasi ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan
praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Terima kasih Bu Bukas yang akan berjasa kegiatan ini dilakukan dengan kegiatan yang penuh dengan semangat, luar biasa, kegiatan yang mengalir. Kegiatan pasca observasi ini itu Bu Bukas berperan sebagai coach, di mana saya menemukan alur cerita di dalamnya, dan kegiatan ini mengalir sebagaimana alur cerita, ada tujuan yang sudah dicapai dan yang dicapai oleh Bukas, mulai dari masalah, mulai dari hasil pengamatan observasinya, dan ada rencana aksi, yaitu upaya untuk mengatasi tantangan apa yang diperlukan oleh Pak Izul selaku coach, dan Bukas bisa mengarahkan sehingga ada rencana aksi atau tidak lanjut dari kegiatan observasi tadi. Kemudian tidak lanjut ada yang ingin diajak untuk membantu Pak Izul membuat rencana kegiatan pembelajaran, diferensiasi, proses, dan produk. Mudah-mudahan apa yang dilakukan pada kegiatan ini bisa memberikan dampak kepada peserta didik dan bisa berdampak kepada kita semua dalam rangka mengembangkan kompetensi, sehingga akan berdampak pada akhirnya bagaimana hasil dasar hasil belajar peserta didik itu meningkat dan mereka selamat dan bahagia. Terima kasih Bu Bukas. Saya berharap kegiatan seperti ini bisa diimplementasikan tidak hanya kepada Pak Izul, Bu Bukas, bisa dibantu rekan-rekan yang lain yang ada di SD Negeri 1. Alhamdulillah kegiatan pasca observasi telah kita laksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Zulkarnain yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan pasca observasi ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengajar praktik saya sudah membersamai saya dalam melaksanakan kegiatan coaching pasca observasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.